Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih sudah klik video ini. Buat yang pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Jangan lupa klik subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang kejadian terorisme yang sangat menyayat hati teman-teman. Di mana kisah-kisah ini ada orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari terorisme bom bunuh diri. Bom bunuh diri dengan alasan apapun tidak dibenarkan teman-teman. Juga di dalam agama apapun tidak ada ajaran yang membolehkan dilakukannya bom bunuh diri. Kisah-kisah heroik apa saja yang pernah terjadi di dunia ini teman-teman dalam menyelamatkan orang lain dari terorisme bom bunuh diri. Langsung aja ke cerita yang pertama. Belum banyak media yang menggali lebih dalam sosok Adele, di mana di media sosial akun pribadi menunjukkan dirinya sebagai ayah muda yang memiliki seorang putra dan seorang putri. Terorisme telah mengambil Adele dari keluarga kecilnya yang ceria. Mereka yang selamat dari tragedi berdarah ini tidak akan pernah lupa pengorbanan Adele. Adele Termos kala itu hari Kamis 12 November 2015 bersama dengan putrinya sedang berjalan-jalan di pasar terbuka atau pasar umum ya teman-teman di selatan Beirut, distrik Al-Barajneh ketika mendengar suara ledakan. Waktu itu sudah pukul 6 sore teman-teman. Sebuah bom telah diledakkan di Jalan Ainul Sheikh. Pecahan kaca dan puing-puing reruntuhan bangunan berterbangan kemana-mana teman-teman. Kekacauan terjadi dan suasana menjadi begitu tegang dan mencekam. Ketika itulah Termos menyadari bahwa ada seorang pembom bunuh diri lagi yang kedua sedang bersiap-siap melakukan serangan berikutnya teman-teman. Dan karena jarak antara bom pertama meledak dengan rencana bom kedua itu hanya sekitar 3 menit saja teman-teman. Dan dalam waktu sepersekian detik Termos ini berpikir untuk memutuskan mengatasi penyerang itu. Dan juga jarak lokasinya hanya sekitar 20 meter saja dari lokasi pengeboman pertama teman-teman. Sang pembawa bom ini berjalan bahkan nyaris berlari menuju masjid di kawasan Burj Barajneh. Lalu Termos Adele ini posisinya kan gak jauh dari teroris itu, langsung menjegal kaki teroris itu hingga teroris itu jatuh. Lalu Adele langsung memeluk teroris tersebut teman-teman. Bom akhirnya meledak juga, namun tidak di pusat keramaian. Termos dan putrinya menghalangi si teroris itu yang berusaha mendekati keramaian di depan masjid. Ia dan putrinya meninggal dunia di tempat kejadian teman-teman. Namun pengorbanan Termos ini tidak sia-sia. Setidaknya ia menyelamatkan lebih banyak nyawa, puluhan atau mungkin bahkan ratusan. Ada seorang blogger India bernama Karuna Ezara Parikh memposting sebuah puisi yang menjadi begitu viral. Yang di dalamnya ia meminta para pembaca untuk tidak hanya berdoa untuk Paris, namun juga untuk dunia. Di dunia di mana Beirut yang juga menderita akibat pengeboman tidak diberi perhatian sedikit pun oleh media. Karuna mengkritik lewat puisinya bahwa dunia itu harus didoakan juga teman-teman, tidak hanya Paris. Karena apa? Karena ketika itu di berbagai tempat di dunia ini banyak sekali tindakan-tindakan terorisme teman-teman. Upacara pemakaman Adele diikuti oleh banyak orang, baik dari kerabat, keluarganya, dan orang-orang yang menaruh simpati, utang budi pada pengorbanannya. Kerandanya yang diselimuti oleh bendera Hizbullah itu diarak dengan penuh khidmat ke pemakaman di desa kelahirannya di Tolosa, Lebanon Selatan. Esok harinya, hari Jumat, seluruh kota dan universitas di Lebanon ditutup sebagai tanda hari duka nasional atas korban bunuh diri kembar di pusat keramaian Beirut. Kisah berikutnya adalah dari Aidsaz Hasan, Pakistan.
Aidsaz Hasan adalah seorang anak laki-laki dari daerah Hangu, Pakistan yang masih berumur 15 tahun. Hasan yang usianya masih belasan tahun itu teman-teman, tapi tindakannya ini menjadi inspirasi untuk bangsanya bahkan dunia. Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2014 adalah hari yang menyedihkan bagi Mujahid Ali dan keluarganya, di mana sang anak yang mereka sangat sayangi ini meninggal dunia dengan sangat tragis. Senin pagi pada tanggal 5 Januari 2014 di daerah Ibrahim Zai, wilayah Hangu, Pakistan, ada sebuah sekolah. Hari itu di sekolah sedang ramai dan penuh dengan para siswa teman-teman. Termasuk juga Aidsaz Hasan, kita panggil Hasan aja ya. Nah, Hasan sedang berkumpul dengan teman-temannya yang berada di area gerbang sekolah nih teman-teman. Lalu ada seorang laki-laki berjalan menuju gerbang sekolahnya yang dia ngakunya tuh mau daftar sekolah. Nah, Hasan tuh curiga karena melihat gelagat dan penampilan orang itu teman-teman. Karena pakaiannya itu nggak kayak orang biasa gitu loh. Jadi pakaiannya tuh kayak penuh dengan sesuatu, terus kayak ditutupi jubah atau apa ya namanya, outer gitu ya, atau rompi yang penuh gitu, yang orangnya sebenarnya nggak terlalu gemuk tapi kenapa bajunya kok kelihatan penuh gitu kan, aneh gitu ya. Perasaan si Hasan tuh seperti itu. Ternyata yang terlihat oleh Hasan pakaiannya seperti penuh atau aneh itu adalah isinya tuh bahan peledak teman-teman. Ketika orang itu jalan, bajunya tuh sempat tersingkap sedikit. Nah, pada saat itu Hasan melihat ada benda yang mencurigakan yang diduga adalah sebuah pemicu bom. Hasan tuh sempat tuh bisik-bisik atau bilang sama teman-temannya kalau hati-hati, orang itu berbahaya tuh, orang itu berbahaya, gimana dong, gimana gitu kan. Si Hasan tuh bilang ke teman-temannya untuk mencegah orang asing itu masuk ke sekolah. Tapi teman-temannya Hasan itu takut dan berusaha mencegah Hasan untuk nggak berbuat macam-macam. Udah jangan macem-macem deh, bahaya nanti kenapa-napa, kayak gitu. Menurut sepupu Hasan yang bernama Mudasar Hasan Bangis, Hasan tetap berusaha mencegah orang asing itu masuk ke sekolahnya dengan berlari dan memeluk orang asing tersebut hingga jatuh bersama, dan akhirnya bom itu meledak menewaskan Hasan dan teroris tersebut teman-teman. Sepupu Hasan yang mengisahkan ketika kejadian itu berlangsung, ia itu melihat sendiri. Jadi Hasan mengatakan kepada mereka, saya akan menghentikannya. Dia pergi ke sekolah untuk membunuh teman-teman saya, kata Hasan seperti itu. Dia ingin menangkap pelaku bom bunuh diri ini. Dia ingin menghentikan teroris, kata sepupunya Hasan. Dia menggambarkan Aidsaz itu sebagai pemberani dan murid yang baik. Dia selalu berkata, aku selalu siap untuk negaraku. Begitu cerita sepupu Hasan. Keluarga Aidsaz Hasan juga merasa daripada fokus pada kesedihan yang disebabkan oleh kematiannya, mereka ingin fokus pada kebanggaan mereka dalam tindakan anak mereka tersebut. Pelukan Aidsaz Hasan bisa disebut dengan pelukan penyelamat teman-teman. Ayah Aidsaz Hasan mengatakan, anak saya membuat ibunya menangis, tetapi menyelamatkan ratusan ibu dari tangisan untuk anak-anak mereka. Sepupu Aidsaz Hasan menceritakan bahwa pelaku bom bunuh diri ingin menghancurkan sekolah dan murid-murid sekolah. Sepupuku yang menghentikannya dari perusakan. Sepupu saya memang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan sekolahnya dan ratusan siswa serta teman sekolah, kata sepupunya Mudasar Hasan Bangis. Ada sekitar 2.000 siswa yang berada di dalam sekolah ketika insiden itu terjadi teman-teman. Aidsaz Hasan dan sepupunya ada di antara 2.000 siswa tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa si Aidsaz ini mengorbankan dirinya hancur karena menahan pelaku bom bunuh diri demi menyelamatkan ribuan kawan di sekolahnya. Kisah heroik selanjutnya ada di Indonesia teman-teman. Pemuda Ansor yang mendekap bom demi selamatkan ratusan nyawa dari bom bunuh diri di malam Natal pada tahun 2000. Di Indonesia, toleransi beragama itu memang patut dicontoh ya teman-teman. Di mana umat yang berbeda agama pun mau dan bisa saling melindungi.
Di malam Natal tahun 2000, Rianto sedang menjalankan tugas dari Banser NU untuk berjaga malam di Gereja Jemaat Pantekosta Indonesia atau GSJPDI Ebenezer Mojokerto, Jawa Timur. Aktivitas menjaga gereja oleh Banser ini memang rutin teman-teman dilakukan sejak tahun 96. Ketua Umum Pengurus Besar NU PBNU saat itu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur menginstruksikan kepada Banser untuk menjaga gereja sebagai buntut dari kerusuhan dan pembakaran gereja di Situbondo, Jawa Timur. Satu waktu Gus Dur pernah mendapatkan pertanyaan tentang hukum menjaga gereja. Gus Dur pun menjawab, "Kamu niatkan jaga Indonesia bila kamu nggak mau jaga gereja. Sebab gereja itu ada di Indonesia, tanah air kita. Tidak boleh ada yang mengganggu tempat ibadah agama apapun di bumi Indonesia." Ketika itu bertepatan dengan bulan Ramadan hari ke-20 teman-teman. Rianto berpamitan nih kepada ibunya untuk dia tidak berbuka puasa di rumah. Ia izin berbuka bersama rekan-rekan anggota Banser lainnya sekaligus mempersiapkan penjagaan di gereja. Bahkan Rianto juga izin untuk tidak pulang pada malam harinya karena ia ingin beriktikaf di masjid selepas menjaga gereja. Nah, saat menjaga gereja Ebenezer bersama 3 rekannya ini teman-teman, sekitar pukul 8:30 malam, Rianto mendapatkan laporan adanya benda mencurigakan di depan gereja dari jemaat. Bentuknya bungkusan tas plastik dan tas berisi kado di bawah telepon umum depan gereja. Rianto kemudian berinisiatif mengambil dan menyerahkan ke polisi yang berjaga teman-teman. Setelah dicek, ternyata bungkusan plastik itu berisi bom. Petugas yang berjaga kemudian meminta semua untuk menjauh dan tiarap teman-teman. "Ayo menjauh, pergi, tiarap." Tapi Rianto itu justru malah membawa lari benda itu, menjauhkan bom itu dari gereja. Nah, saat Rianto itu berusaha mengamankan itulah bomnya meledak teman-teman. Akhirnya tubuh Rianto itu terpelanting hingga 30 meter jauhnya. Tak lama kemudian bom kedua juga meledak teman-teman. Tidak ada jamaat yang menjadi korban jiwa. Tetapi Rianto meninggal di tempat. Tepat saat hati nuraninya itu terketuk untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Nama Rianto kemudian diabadikan menjadi nama sebuah jalan teman-teman. Di malam Natal tahun 2000 itu, bom juga meledak di sejumlah gereja. Ada di Jakarta, di Batam, Pekanbaru, Pangandaran, dan beberapa daerah lainnya. Ngeri banget ya teman-teman ya, teroris kayak gitu. Semoga kita selalu dalam kedamaian dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman. Itu dia teman-teman, 3 kisah heroik dalam melawan terorisme yang berakhir tragis. Tapi semoga para penyelamat ini mendapat syahid ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kisah-kisah heroik apalagi nih yang belum saya ceritakan? Kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.